Kedatangan Alexander Jeremejev ke Persija membuat lini depan Macan Kemayoran jadi jauh lebih menarik untuk dibahas. Karena ini bukan sekadar Persija mendatangkan striker asing baru. Ini juga soal bagaimana Shin Tae-yong akan membentuk wajah serangan Persija musim ini. Apalagi dalam uji coba di Thailand, ST terlihat mulai mencoba struktur 3 back. Kalau melihat komposisi yang sempat dimainkan, bentuk dasarnya adalah 3-4-3. 3 back diisi oleh Radovan Pankov, Rizky Ridho, dan Denis Kollinger. Di sisi kanan ada Karim Mija, di sisi kiri ada Doni Tri Pamungkas. Lalu 2 gelandang tengah diisi Jepan Loncar dan Fabio Calonego. Sementara di depan, Witan Sulaiman bermain dari kanan, Excel sebagai penyerang tengah, dan Aryansyah Abdul Manan dari kiri. Dari susunan ini saja kita sudah bisa membaca satu hal. STY ingin Persija punya struktur yang lebih rapi ketika membangun serangan, tapi tetap agresif saat masuk ke sepertiga akhir. Dalam skema 3-4-3, 3 back memberi keamanan saat build up. Ridho bisa menjadi pusat sirkulasi bola dari belakang. Pankov dan Kollinger bisa membuka posisi lebih lebar. Sementara Mija dan Doni naik sebagai wingback. Ketika menyerang, bentuk ini bisa berubah menjadi 3-2-5. 3 back tetap menjaga belakang. Loncar dan Fabio menjadi 2 gelandang penyeimbang. Lalu 5 pemain depan diisi oleh Mija, Witan, striker tengah, Aryansyah, dan Doni. Nah, di titik inilah nama Jeremejev menjadi sangat penting. Karena kalau sebelumnya posisi penyerang tengah diisi oleh Excel, maka dengan hadirnya Jeremejev, Persija punya nomor 9 murni yang jauh lebih siap secara pengalaman, postur, dan naluri mencetak gol. Jeremejev bukan striker yang harus banyak turun ke tengah untuk membangun permainan. Dia bukan tipe yang akan menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 2-3 pemain, lalu mencetak gol sendiri. Kekuatan utamanya ada di kotak penalti. Dia kuat dalam duel udara. Dia pintar mencari ruang. Dia punya timing masuk ke area berbahaya. Dan dia cukup efektif dalam penyelesaian 1-2 sentuhan. Jadi kalau STY tetap memakai 3-4-3, kemungkinan paling natural adalah Witan di kanan, Jeremejev di tengah, dan Aryansyah di kiri. Dengan bentuk ini, Jeremejev menjadi titik akhir serangan. Dia akan menjadi target dari crossing Mija dan Doni. Dia juga bisa menjadi target bola direct dari lini belakang. Dan yang tidak kalah penting, dia bisa menjadi pemantul bola untuk Witan, Fabio, Loncar, atau pemain lain yang masuk dari lini kedua. Ini bisa membuat Persija lebih jelas saat menyerang. Selama ini, salah satu masalah tim yang bermain dengan banyak kombinasi di depan adalah terkadang tidak ada target akhir yang benar-benar konsisten di kotak penalti. Bola bisa sampai ke sisi sayap, tapi ketika crossing masuk, jumlah pemain di area berbahaya tidak cukup. Atau ada pemain di kotak penalti, tapi bukan spesialis dalam menyerang bola pertama. Jeremejev bisa mengubah itu. Dengan tinggi sekitar 1,9 meter lebih, dia bisa menjadi target utama. Tapi yang menarik, dia bukan cuma tinggi. Dia juga punya pengalaman sebagai striker yang tahu bagaimana memanfaatkan ruang kecil. Ini penting, karena di Liga Indonesia, banyak lawan Persija kemungkinan akan bermain lebih rendah. Mereka akan menutup area tengah, menunggu Persija melakukan kesalahan, lalu menyerang balik. Dalam situasi seperti itu, striker seperti Jeremejev sangat berguna. Dia bisa berdiri di antara 2 back tengah lawan. Dia bisa menarik perhatian. Dan dia bisa memberi ruang untuk pemain lain. Misalnya Witan dari kanan masuk ke half space. Aryansyah dari kiri menusuk ke dalam. Fabio atau Loncar menunggu bola muntah di depan kotak penalti. Kalau semua bergerak dengan sinkron, Persija bisa punya banyak variasi. Namun pertanyaan besarnya, apakah Jeremejev akan langsung menjadi striker utama? Menurut saya, iya. Minimal di awal, Jeremejev sangat mungkin diproyeksikan sebagai nomor 9 utama Persija. Alasannya bukan karena Gustavo buruk. Justru Gustavo tetap penting. Tapi secara profil, Jeremejev memberi sesuatu yang sangat spesifik. Target man Eropa. Pengalaman panjang. Kuat duel udara. Dan punya rekam jejak gol di level kompetitif. ST kemungkinan melihat Jeremejev sebagai striker yang bisa membuat struktur serangan Persija lebih sederhana dan lebih efektif. Ketika tim sedang ditekan, bola bisa diarahkan ke Jeremejev. Dia tahan. Dia pantulkan. Lalu Persija bisa keluar dari tekanan. Ketika tim menyerang dari sisi, Jeremejev menjadi target crossing. Ketika lawan bertahan rendah, Jeremejev bisa menjadi pemantul untuk kombinasi pendek di sekitar kotak penalti. Tapi di sisi lain, kehadiran Jeremejev juga membuka kemungkinan yang lebih menarik. Duet dengan Gustavo Almeida. Dan jujur saja, ini skenario yang paling bikin penasaran. Karena Gustavo bukan striker sembarangan di Liga Indonesia. Dia sudah paham atmosfer Liga.
Dia sudah tahu kerasnya duel dengan bek lokal. Dan dia punya insting gol yang terbukti bersama Persija. Kalau Jeremejev dan Gustavo dimainkan bersama, Persija bisa punya dua penyerang tengah yang sama-sama berbahaya. Tapi tentu tidak bisa asal menumpuk dua striker. Kalau hanya memasang Jeremejev dan Gustavo sejajar tanpa struktur yang jelas, Persija bisa kehilangan keseimbangan. Lini tengah bisa kalah jumlah. Pressing bisa terputus. Sisi sayap bisa terlalu kosong. Karena itu, formasi paling logis untuk duet mereka bukan 3-5-2 datar, melainkan 3-4-1-2. Bentuknya seperti ini. Jeremejev dan Gustavo di depan. Witan berada di belakang mereka sebagai penyerang lubang. Doni dan Nomija tetap menjadi wingback. Loncar dan Fabio menjadi dua gelandang tengah. Lalu tiga bek tetap, Kolinger, Ridho, dan Pankov. Dalam bentuk ini, Witan menjadi kunci. Dia bukan sekadar pemain tambahan di belakang striker. Dia adalah penghubung antara lini tengah dan lini depan. Ketika bola dari belakang masuk ke Jeremejev, Witan bisa mendekat untuk menerima pantulan. Ketika Gustavo bergerak ke ruang, Witan bisa memberi umpan terobosan. Ketika bola datang dari sisi, Witan bisa masuk ke area depan kotak penalti untuk mengambil second ball. Inilah yang membuat duet Jeremejev dan Gustavo bisa hidup. Jeremejev bisa berperan sebagai target man utama. Dia menahan bola. Dia menarik back. Dan dia menyerang crossing. Gustavo bisa menjadi striker kedua yang lebih agresif menyerang ruang. Dia tidak harus selalu berdiri sebagai target utama. Dia bisa mencari bola liar. Dia bisa menyerang celah di antara bek tengah dan fullback. Atau dia bisa masuk ke tiang jauh ketika Jeremejev menarik perhatian bek lawan. Kalau pola ini berjalan, bek lawan akan punya masalah besar. Mereka tidak bisa hanya fokus kepada Jeremejev, karena Gustavo bisa muncul dari sisi lain. Mereka juga tidak bisa terlalu naik menekan Witan, karena ruang di belakang bisa dimanfaatkan dua striker. Dan mereka tidak bisa membiarkan Doni atau Nomija punya ruang crossing, karena di kotak penalti ada dua target besar. Secara teori, ini sangat menarik. Tapi secara praktik, ada beberapa syarat besar. Pertama, Doni dan Nomija harus punya stamina luar biasa. Dalam 3-4-1-2, lebar serangan hanya datang dari wingback. Tidak ada winger murni seperti dalam 3-4-3. Artinya, Doni dan Nomija harus naik saat menyerang, lalu cepat turun saat kehilangan bola. Kalau mereka terlambat turun, sisi Persija bisa terbuka. Kedua, Loncar dan Fabio harus disiplin. Mereka tidak boleh terlalu sering meninggalkan posisi bersamaan. Salah satu boleh naik membantu serangan, tapi satu lagi harus menjaga area tengah. Karena kalau kedua gelandang terlalu maju, 3 bek Persija akan langsung berhadapan dengan serangan balik lawan. Ketiga, Witan harus bermain sangat cerdas. Dalam skema ini, Witan tidak boleh terlalu lama memegang bola. Dia harus cepat mengambil keputusan. Kapan memberi umpan ke Gustavo? Kapan melepas ke wingback? Kapan mencari Jeremejev? Dan kapan masuk sendiri ke kotak penalti? Kalau Witan bisa menjalankan peran ini, duet Jeremejev dan Gustavo bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Tapi kalau Witan terlalu jauh dari dua striker, Jeremejev dan Gustavo bisa terisolasi. Keempat, pressing depan harus rapi. Ini bagian yang sering dilupakan. Dua striker besar tidak cukup hanya berbahaya saat menyerang. Mereka juga harus bekerja saat Persija kehilangan bola. Dalam 3-4-1-2, pressing bisa dimulai dari Jeremejev dan Gustavo yang menutup dua bek tengah lawan. Witan menekan gelandang bertahan lawan. Doni dan Nomija naik menekan fullback lawan. Kalau pressing ini terlambat, Persija bisa mudah ditembus lewat sisi. Jadi dua Jeremejev dan Gustavo memang menarik, tapi butuh organisasi yang matang. Lalu kapan skema ini paling cocok digunakan? Menurut saya, 3-4-1-2 dengan Jeremejev dan Gustavo cocok dipakai dalam 4 situasi. Pertama, saat Persija menghadapi lawan yang bertahan rendah. Kalau lawan parkir bus dan menumpuk pemain di kotak penalti, dua striker bisa memberi ancaman lebih besar. Crossing dari Doni dan Nomija menjadi lebih berbahaya. Bola rebound juga punya peluang lebih besar disambar. Kedua, saat Persija bermain di kandang dan ingin menekan sejak awal. Dengan dua striker dan Witan di belakang, Persija bisa langsung menempatkan 3 pemain di area tengah pertahanan lawan. Ini bisa membuat lawan sulit keluar. Ketiga, saat Persija tertinggal dan butuh gol. Ini jelas. Jeremejev dan Gustavo bisa menjadi opsi direct. Bola panjang, crossing, second ball, semua bisa dimaksimalkan. Keempat, saat lawan punya bek tengah yang lambat. Kalau bek lawan tidak kuat duel dan tidak cepat membaca second ball, kombinasi Jeremejev-Gustavo bisa sangat menyulitkan. Namun untuk pertandingan yang lebih seimbang,
Terutama melawan tim dengan winger cepat, STY mungkin tetap lebih memilih 3-4-3. Kenapa? Karena 3-4-3 memberi kontrol sisi yang lebih baik. Dengan Witan di kanan dan Aryansyah di kiri, Persija punya pemain depan yang bisa menekan fullback lawan. Mereka bisa membantu wingback, menutup jalur umpan, dan menjaga intensitas pressing di area sayap. Dalam 3-4-3, bentuk Persija saat bertahan bisa menjadi 5-4-1. Doni dan Memija turun sejajar dengan 3 bek. Witan dan Aryansyah turun membantu 2 gelandang. Jeremejev sendirian di depan. Ini lebih aman secara struktur. Sedangkan dalam 3-4-1-2, bentuk bertahannya bisa menjadi 5-2-1-2 atau 5-3-2, tergantung posisi Witan. Kalau Witan tidak turun tepat waktu, area tengah bisa berlubang. Jadi saya melihat STY kemungkinan tidak akan mengunci satu formasi saja. Dia bisa menjadikan 3-4-3 sebagai bentuk dasar, lalu memakai 3-4-1-2 sebagai variasi. Dalam 3-4-3, Witan, Jeremejev, dan Aryansyah. Dalam 3-4-1-2, Jeremejev dan Gustavo di depan, dengan Witan di belakang. Ini justru membuat Persija lebih sulit dibaca. Lawan tidak tahu apakah Persija akan menyerang dengan lebar dari 2 winger dan wingback, atau menumpuk 2 striker di kotak penalti. Kalau kita bicara siapa yang paling diuntungkan dari kehadiran Jeremejev, jawabannya bukan hanya Persija secara tim. Witan juga bisa sangat diuntungkan. Karena Witan adalah pemain yang bagus ketika punya ruang di antara lini. Dia bisa menerima bola, berbalik, lalu memberi umpan atau menusuk. Dengan Jeremejev di depan, Witan punya target yang jelas. Dia bisa memberi umpan silang dari kanan. Dia bisa memberi cutback. Dia bisa masuk ke tengah dan mencari kombinasi 1-2. Dia juga bisa mengambil bola pantulan dari duel udara Jeremejev. Kalau Gustavo juga bermain, Witan punya 2 target sekaligus. Ini membuat opsi keputusan Witan lebih kaya. Tapi sekali lagi, semua tergantung detail taktik STY. STY dikenal sangat menuntut fisik, disiplin posisi, dan kerja tanpa bola. Jadi siapapun yang ingin menjadi starter, bukan hanya harus tajam, tapi juga harus bisa mengikuti sistem. Jeremejev harus beradaptasi dengan pressing, suhu, tempo Liga Indonesia, dan intensitas perjalanan tandang. Gustavo harus siap kalau perannya berubah. Dia mungkin tidak selalu menjadi striker tunggal seperti sebelumnya. Bisa jadi dia harus bergerak lebih fleksibel sebagai striker kedua. Witan juga harus siap bermain lebih sentral, bukan hanya sebagai penyerang sayap. Aryansyah pun tetap punya tempat penting. Jangan lupa, dalam 3-4-3, pemain muda seperti Aryansyah bisa menjadi pembeda karena punya energi, kecepatan, dan keberanian duel 1 lawan 1. Jadi kedatangan Jeremejev tidak otomatis menutup ruang untuk pemain lain. Justru bisa membuat pilihan STY lebih banyak. Kalau ingin aman, STY bisa main 3-4-3. Kalau ingin lebih agresif, STY bisa main 3-4-1-2. Kalau ingin mengejar gol, Gustavo dan Jeremejev bisa diturunkan bersama. Kalau ingin menjaga keseimbangan, salah satu dari mereka bisa menjadi starter, satunya lagi menjadi senjata dari bangku cadangan. Menurut saya, skenario paling realistis di awal musim adalah Jeremejev menjadi striker utama dalam 3-4-3. Gustavo akan tetap mendapat menit besar, entah sebagai rotasi, pengubah permainan, atau partner dalam momen tertentu. Tapi kalau dua Jeremejev dan Gustavo terbukti cocok di latihan, bukan tidak mungkin STY menjadikan 3-4-1-2 sebagai senjata utama Persija dalam laga-laga tertentu. Dan kalau itu terjadi, Persija akan punya salah satu lini depan paling menarik di liga. Bayangkan, 3 bek kuat di belakang. Wingback aktif di sisi. Loncar dan Fabio menjaga ritme. Witan sebagai otak serangan. Lalu Jeremejev dan Gustavo sebagai 2 ujung tombak. Itu bukan cuma terlihat mewah di atas kertas. Itu bisa menjadi sistem yang sangat menyulitkan lawan, asalkan semua pemain memahami peran masing-masing. Kesimpulannya, Jeremejev di bawah STY kemungkinan tidak hanya dipakai sebagai pencetak gol. Dia bisa menjadi pusat struktur serangan Persija. Dia bisa menjadi target. Dia bisa menjadi pemantul. Dia bisa menjadi pembuka ruang. Dan tentu saja, dia bisa menjadi finisher. Gustavo tetap bisa menjadi bagian besar dari rencana itu, terutama jika STY ingin menggunakan 2 striker. Tapi kunci utama dari semuanya tetap sama, keseimbangan. Kalau Persija bisa menjaga keseimbangan antara agresivitas 2 striker dan perlindungan di lini tengah, duet Jeremejev dan Gustavo bisa menjadi senjata serius. Namun kalau keseimbangan itu hilang, STY mungkin akan kembali ke 3-4-3 dengan 1 striker utama. Jadi buat saya, pertanyaan paling menarik bukan lagi apakah Jeremejev akan menjadi striker utama. Kemungkinannya besar, iya. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, seberapa cepat STY berani mencoba duet Jeremejev dan Gustavo,
Karena kalau duet itu nyetel, ditopang Witan di belakang mereka, Persija bisa punya serangan yang sangat berbahaya musim ini.